Jadi saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu, membuat program menentukan apakah bilangan n itu habis dibagi 25 yang tipenya itu adalah char. Jadi di sini untuk deskripsi atau cerita programnya, program ini digunakan untuk kita mengecek apakah dalam sebuah teks atau string yang dimasukkan oleh pengguna, itu tuh terdapat pasangan angka tertentu. Nah, pertama, pengguna itu diminta untuk memasukkan sebuah string bebas, kayak apa aja gitu. Tapi dia tuh dalam bentuk string ya. Nah, setelah itu program akan menghitung panjang string tersebut, lalu memeriksa setiap karakter di dalamnya dengan cara membandingkan satu karakter dengan karakter lainnya. Lalu program akan mencari apakah akan terdapat pasangan angka 2 dengan 5, 5 dengan 0, 7 dengan 5, dan 0 dengan 0. Nah, pengecekan dilakukan di seluruh string sehingga pasangan itu tidak harus bersebelahan. Jika ditemukan minimal satu pasangan yang sesuai, maka program akan menampilkan bisa. Namun, jika tidak ditemukan pasangan sama sekali, maka program akan menampilkan tidak bisa. Oke, kita lanjut aja untuk ke algoritma di deskriptifnya. Yang pertama pastinya kita mulai. Lalu kita menyiapkan variabel, yaitu ada variabel S, yaitu untuk menyimpan string, lalu I dan J sebagai indeks perulangannya. Lalu yang ketiga itu bisa, jadi penanda bahwa itu tuh adalah boolean, yaitu ada false dan juga ada true. Lalu kita input string dari pengguna. Jadi, setelah kita mendeklarasikan variabel, kita menginput string. Lalu di sini menentukan panjang string menggunakan fungsi length, itu panjangnya. Lalu di sini ada set nilai awal. Nah, untuk setiap i-nya itu, lakukan perulangan J dari 1 sampai string. Lalu, jika dia i-nya tidak sama dengan J, maka dia akan periksa, dia masuk ke if, dia akan periksa apakah S ke I itu sama dengan 2 dan S ke J itu sama dengan 5, atau S ke I sama dengan 5 dan S ke J sama dengan 0, sampailah di S ke J sama dengan 0. Nah, kemudian jika salah satu kondisinya itu terpenuhi, maka dia bisa true. Bisanya adalah true. Nah, lalu setelah semua perulangannya selesai, dia akan menampilkan jika bisa sama dengan true, dia tampilkan bisa. Lalu jika bisanya itu tidak atau false ya kondisinya itu, maka dia akan tampilkan tidak bisa. Oke, ini mengenai di flowchart-nya. Jadi untuk flowchart-nya itu kita menggunakan tanda terminator sebagai awal, lalu di sini ada tanda input string-nya, lalu kita di sini mulai untuk perulangannya. Di mana untuk perulangannya itu dari i sama dengan 0 sampai dengan panjang. Panjang dikurang dengan 1. Lalu untuk jika dia benar, dia akan ke J sama dengan 0 sampai dengan panjang. Nah, tapi kalau ini dia salah, dia akan lanjut untuk mencetak bisa. Sini, dia akan ke bisa sini. Sini ya. Kan ini salah ya. Nah, jika bisanya itu benar, dia akan mencetak bahwa itu bisa. Lalu jika tidak, dia akan cetak tidak bisa. Nah, selanjutnya di sini kita kalau yang perulangan J-nya itu bernilai benar atau true, maka dia akan masuk ke kondisi I tidak sama dengan J. Maka dia akan ke sini terus. Tapi kalau dia false, dia akan ke I plus plus ini, dan dia lanjut ke for di I sama dengan 0 sampai dengan panjang. Oke, mungkin itu aja untuk flowchart. Jadi untuk flowchart ini dia menggunakan tanda terminator untuk mulainya. Lalu kalau untuk input dan juga output, dia tuh pakai jujur genjang. Oke, maaf suara saya lagi tidak apa tidak mengkondisikan untuk seperti biasanya, jadi mungkin agak kurang jelas gitu ya. Oke, jadi untuk flowchart-nya gitu aja. Lanjut ke pseudocode. Nah, di pseudocode ini cuma dia tuh sama aja ya. Cuma dia beda di pemenggalan di var dan juga dia di bagiannya.
Oke, untuk di bagian tuh ketika kita sudah mendeklarasikan variabel, kita tuh harus mulai. Nah, dimulai ini nah, dimulai ini kita pakai, write, yaitu, menuliskan panjang stringnya, memasukkan stringnya. Lalu di sini baca dari string itu menggunakan variabel s. Selanjutnya, bisa itu diisi dengan false. Nah, lalu kita masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini, length itu panjang ya. Panjangnya itu lakukan begin J yang disimpan dengan satu, lalu sampai dengan panjang. Kemudian lakukan begin-nya itu jika I-nya itu tidak sama dengan J, maka dia akan mulai untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, di sini kita isi dengan kondisi yaitu jika S ke satu itu 2 dan S ke J itu 5, atau maka dia akan bisa. Jadi ini adalah kelipatan 25 ya. Jadi misalkan bilangan-bilangan ini terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan, output yaitu bisa true boolean-nya. Lalu jika tidak bisa, dia akan mengeluarkan tidak bisa. Oke, ini untuk, coding-nya. Jadi di sini, mmm kita gunakan pada include string supaya kita dapat menggunakan, library dari string. Nah, untuk include string itu digunakan untuk memanggil library string yang berfungsi untuk proses input dan juga output, seperti cin, yaitu input dari keyboard, dan juga cout, yaitu output dari ke layar. Lanjut ada include string yang digunakan untuk memanggil library string yang menyediakan fungsi pengolahan string dalam bentuk karakter, seperti strlen untuk menghitung panjang stringnya. Lalu di sini Lalu di sini ada using dan plus std yang digunakan agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2 sebelum sin, cout, dan juga fungsi lain dari standar library-nya. Nah, di sini ada inmain merupakan fungsi utama dari program. Jadi program akan mulai dieksekusi itu dari fungsi ini. Nah, selanjutnya itu ada tanda kurung buka yang digunakan untuk membuka blok kode dari fungsi main, yaitu tempat semua perintah program itu dijalankan. Lalu di sini ada char S100, itu mendeklarasikan variabel S berupa array karakter dengan kapasitas maksimal 100 karakter yang digunakan untuk menyimpan string input pengguna. Lalu di sini ada ij, ini mendeklarasikan dua variabel bertipe integer yaitu I dan juga J yang akan digunakan sebagai variabel perulangan atau loop. Lalu di sini ada bool bisa mendeklarasikan variabel boolean bisa misalnya dengan nilai false. Variabel ini digunakan sebagai penanda apakah kondisi tertentu itu terpenuhi atau tidak. Lalu di sini Sion masukkan string, ini menampilkan pesan ke layar agar pengguna itu dapat memasukkan sebuah stringnya. Lalu di sini si get lines ini menerima input dari pengguna berupa satu baris teks, lalu menyimpannya ke dalam array S dengan maksimal 100. Lalu in panjang menghitung banyak string yang telah dimasukkan. Kemudian ada for, ini perulangan pertama yang akan mengakses. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai ini. Saya nih, ini sudah saya tuliskan ya mengenai program-program ini. Jadi saya sudah tidak enak lagi untuk ngomong karena suara saya sudah habis sekali. Karena ngetek video biasanya tuh ada nih, kalau dia berakhir, menutup blok fungsi main yang menandakan dari program. Ini untuk penjelasan running programnya, kita langsung ke runningnya aja. Jadi yang pertama ketika kita melakukan satu running programnya, ntar di share screen. 。
Yang pertama pastinya kita mulai dulu, kita memesan variabel di memorinya, yaitu ada S, I, dan juga boolean dari bisa. Lalu di sini kita cetak ke layar, masukkan string. Jadi program akan mencetak masukkan string ini ke layar. Nah, selanjutnya di sini ada menunggu masukan dari keyboard. Misal kita masukin yaitu 275. Itu akan keluar bisa. Nah, proses pengecekannya itu kita setting nilai awalnya adalah bisa itu adalah false. Lalu kita cetak masukkan string. Perulangan pertama itu dimulai dari i sama dengan 0 sampai dengan panjang atau akhir stringnya. Nah, lalu i sama dengan 0 itu karakter 2. Bandingkan dengan semua karakter. J sama dengan I itu tidak cocok kan. 2 dengan 5 itu cocok, jadi bisa. Itu karakter 7. Kemudian kita bandingkan dengan J-nya 0 atau 7 dan 5 itu tetap true. Ya sama dengan 2, karakter 5 bandingkan. Lalu perulangan selesai, karena bisa itu sama dengan true, maka kita cetak ke layar, itu bisa, jadi selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan katanya, saya minta maaf, belum bisa memaksimalkan penjelasan untuk kali ini. Dan saya akhiri ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.